Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu definisi investasi. Berinvestasi adalah alokasi sumber daya jangka panjang yang ditunjukkan menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi juga dapat dijelaskan sebagai penggunaan uang jangka panjang atau kepemilikan aset akan menguntungkan dalam beberapa periode. Alokasi dana saat ini dengan harapan mendapatkan pengembalian di masa mendatang adalah definisi lain dari investasi. Investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu pembelian aset keuangan. Terbagi juga menjadi dua, yaitu investasi pada surat berharga pasar uang seperti sertifikat deposito. Yang kedua yaitu investasi pada aset keuangan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, dan opsi dan surat berharga pasar modal lainnya. Yang kedua yaitu investasi pada aset real diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lain-lain. Investasi pada aset real termasuk dalam anggaran modal, yaitu proses keseluruhan perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengeluaran dana di mana jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi 1 tahun. Pasar primer dan pasar sekunder adalah tempat di mana surat berharga keuangan dijual. Sebelum surat berharga tersebut dijual dipasarkan di pasar sekunder. Pihak penerbit melakukan penawaran awal surat berharga kepada investor di pasar primer. Umumnya periode ini berlangsung setidaknya 6 hari kerja. Di sisi lain, pasar sekunder adalah tempat para investor melakukan perdagangan surat berharga setelah surat berharga tersebut ditawarkan pertama kali di pasar utama. Setelah memperoleh izin emisi, surat berharga tersebut harus terdaftar di bursa saham paling lambat dalam waktu 90 hari. Baik, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip investasi syariah. Berbeda dengan prinsip-prinsip konvensional yang berfungsi sebagai fondasi atau dasar di mana suatu didirikan. Prinsip-prinsip adalah komponen-komponen fundamental yang membantu sesuatu dalam mengembangkan struktur atau kelengkapan. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi bisnis dan ekonomi yang didasarkan pada fatwa yang diberikan oleh organisasi yang diakui dalam bidang syariah adalah prinsip-prinsip syariah. Selain prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa aspek penting yang diperhatikan dalam investasi dalam Islam. 1. Transparan dan kejujuran. Investasi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip transparansi dan kejujuran dalam semua transaksi. 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Investasi dalam Islam mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi. Investor diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari investasi mereka, serta berupaya untuk mempromosikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Etika bisnis dan akhlak. Investasi dalam Islam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis yang tinggi dan akhlak yang baik. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti penipuan, manipulasi harga, atau eksploitasi harus dihindari. 4. Diversifikasi dan pengelolaan risiko. Investasi dalam Islam menganjurkan diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi risiko. Penamaan modal diharapkan untuk melakukan analisis risiko yang komprehensif dan mengelola risiko dengan hati-hati dalam upaya melindungi investasi mereka. 5. Keadilan dan kesetaraan. Prinsip investasi dalam Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam semua transaksi investasi. Tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau jenis kelamin, dan semua pihak harus diperlakukan secara adil. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang jenis-jenis perspektif Islam. Terdapat investasi syariah. Yang pertama, investasi dalam saham syariah, yaitu investasi di pasar saham dengan memilih saham dari perusahaan yang memenuhi syarat syariah. Yang kedua, investasi dalam obligasi syariah, ialah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan prinsip syariah. Dalam obligasi syariah, pihak yang membeli obligasi diberikan imbal hasil atas dasar bagi hasil, bukan bunga seperti obligasi. Ketiga, investasi dalam properti dapat dilakukan dengan cara membeli properti atau gedung yang disewakan atau dijual kembali. Yang keempat, investasi dalam emas dapat dibeli dengan emas batangan atau koin emas
Dalam investasi emas yang halal, pembelian emas dapat dilakukan secara tunai ataupun tanpa adanya unsur hutang piutang. Yang kelima, investasi dalam reksadana syariah ialah jenis reksadana yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dananya. Baik, selanjutnya tentang akad-akad investasi syariah. Yang pertama, akad musyarakah atau perkongsian, yaitu ketika dua orang atau lebih bekerja sama untuk memulai suatu usaha komersial. Yang kedua, akad mudharabah atau qirat merupakan sebuah pengaturan kerjasama di mana pemilik modal menyumbangkan dana dan pengelola usaha mengelola modal tersebut. Yang ketiga, ijarah, yaitu sebuah perjanjian antara pihak penyewa atau pengguna jasa dan pihak pemberi sewa. Yang keempat, akad kafalah, yaitu sebuah perjanjian antara penjamin dan yang dijamin untuk mendukung kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak ketiga, yaitu kreditor. Yang kelima, akad wakalah, yaitu suatu pengaturan di mana pihak utama menunjuk agen dan memberikan otoritas kepada mereka untuk melakukan tugas-tugas atau tindakan tertentu atas nama mereka. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang spekulasi dan risiko dalam investasi syariah. Islam memiliki kerangka ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual individu. Islam mendorong investasi sebagai bentuk muamalah atau transaksi, karena dapat meningkatkan produktivitas kekayaan seseorang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Al-Quran melarang menimbun kekayaan tanpa menggunakannya. Investasi melibatkan alokasi sumber daya atau pengorbanan aset pada saat ini untuk mendapatkan pengembalian di masa depan yang tidak pasti. Faktor-faktor terkait risiko dapat mempengaruhi sejauh mana hasil investasi melenceng dari harapan. Berikut adalah beberapa faktor risiko. 1. Risiko bunga, yaitu risiko yang ditimbulkan akibat fluktuasi suku bunga yang diterapkan pada pinjaman dan rekening tabungan. Dalam pandangan hukum Islam, bunga atau riba secara tegas dilarang dalam konteks ini. 2. Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat fluktuasi return investasi akibat perubahan umum dalam transaksi pasar. 3. Risiko inflasi timbul dari berkurangnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga secara luas. 4. Risiko bisnis, yaitu risiko yang timbul akibat kondisi bisnis yang sulit dihadapi oleh perusahaan, seperti persaingan yang sengit, perubahan peraturan pemerintah, atau keluhan masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. 5. Risiko keuangan adalah risiko yang muncul dari struktur modal yang digunakan untuk mendanai operasional bisnis. 6. Risiko likuiditas, yaitu peluang bahwa sulit untuk menjual portofolio atau saham karena tidak ada cukup pembeli. 7. Risiko nilai tukar, juga dikenal sebagai risiko mata uang, adalah kemungkinan bahwa perubahan nilai tukar mata uang akan menyebabkan realisasi return lebih kecil daripada return yang dihadapkan bagi investor yang melakukan investasi di negara-negara dengan mata uang yang berbeda.